Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya Ibu Sri Desti dan kepada kedua dosen penguji saya pada hari ini, yaitu Bapak Muharam dan Bapak Sumardi Dahlan. Saya Wiranti Dwi Putri, saya mahasiswi Vkom jurusan Hubungan Masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya pada hari ini yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya pada hari ini. Adapun penelitian saya berjudul Pelayanan Prima Petugas Customer Service dalam Memberikan Kepuasan bagi Nasabah. Yang menjadi pembahasan pertama saya pada kali ini adalah bab 1, yaitu berupa pendahuluan. Saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih tema ini, yaitu seperti yang kita tahu ya, bahwa perbankan itu menjadi salah satu perusahaan keuangan yang paling penting di setiap negara, yaitu yang menggerakkan setiap kegiatan perekonomian di suatu negara. Yaitu uang masih menjadi alat tukar utama dalam setiap transaksi. Setiap bank memiliki standar layanan yang berbeda. Standar layanan bank kepada nasabah bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. Petugas customer service merupakan petugas yang menjadi garda terdepan dalam menerapkan metode pelayanan perbankan. Dan seperti yang kita tahu, kalau ketika kita datang ke bank, ke satu kantor wilayah bank seperti kantor cabang pembantu dan kantor cabang utama, yang akan melayani kita pertama kali tentunya adalah customer service jika kita ingin melakukan transaksi di tempat customer service seperti pembukaan rekening dan lain sebagainya. Dan setiap bank itu diatur dalam SOP tersendiri. Setiap bank memiliki layanan yang berbeda dalam melayani nasabahnya. Seperti itu. Dan kali ini saya akan membahas bahwa customer service memiliki standar pelayanan yang berbeda di PT Bank Dinar ini, dan saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana customer service berupaya untuk menerapkan pelayanan prima dalam setiap kegiatannya. Satu, saya akan membahas tentang fokus pertanyaan penelitian. Fokus penelitian saya adalah penelitian ini fokus kepada pelayanan prima yang diberikan petugas customer service kepada nasabah yang bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi nasabah. Maksudnya fokus penelitian kali ini adalah kita akan membahas bahwa hal-hal apa saja yang setiap hari dikerjakan dan menjadi kegiatan rutinitas dari petugas customer service PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Lalu yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana petugas customer service PT Bank Dinar Indonesia KCP Mangga 2 dalam memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa penelitian saya merupakan lanjutan dari praktek kerja lapangan saya. Praktek kerja lapangan saya sendiri beroperasi di PT Bank Dinar Indonesia KCP Mangga 2. Saya khusus meneliti bagian divisi customer service, divisi operasional, di mana waktu itu saya juga bertindak sebagai observasi partisipan, yaitu saya menjalankan tugas-tugas yang dilakukan oleh customer service. Lalu masuk ke slide ketiga. Di sini saya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian saya adalah mengetahui dan menganalisis pelayanan prima petugas customer service PT Bank Dinar Indonesia Tbk KCP Mangga 2 dalam memberikan kepuasan bagi nasabah. Lalu manfaat penelitian saya ada terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri menjadi landasan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi para mahasiswa Universitas Persada Indonesia dan mahasiswa lain yang mungkin akan melakukan penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian saya kali ini. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis adalah supaya penelitian saya ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan pemikiran untuk pihak-pihak tertentu dan bagi pihak PT Bank Dinar Tbk KCP Mangga 2 dan cabang-cabang lain, sehingga mereka bisa tahu yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mereka bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka, sehingga semakin memaksimalkan bidang pelayanannya. Lalu di slide berikutnya saya sudah masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori saya sendiri, saya memilih teori URT atau teori pengurangan ketidakpastian. Di sini URT sendiri singkatannya Uncertainty Reduction Theory. Di sini ada fase awal menjadi 3, yaitu ada fase awal, fase personal, dan fase akhir. Kurang lebih seperti itu isi dari teori saya pada kali ini. Nah, untuk teori uncertainty reduction ini
pertama kali dikemukakan oleh profesor kebangsaan Amerika, yaitu Charles Berger pada tahun 1975 bersama dengan rekannya yaitu Richard Calabrese. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan satu-satunya teori yang secara khusus melihat interaksi awal antara orang-orang sebelum masuk ke tahap komunikasi yang sebenarnya. Di sini saya tadi menjelaskan bahwa teori ini menjelaskan bagian pelayanan itu menjadi 3, yaitu fase awal, fase personal, dan fase akhir. Yang dimaksud dengan fase awal sendiri, saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa saya. Yang menjadi fase awal sendiri adalah ketika petugas customer service bertemu dengan calon nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening dan lain sebagainya. Pertama-tama saya sebagai petugas customer service akan menilai bagaimana cara saya melayani calon nasabah tersebut. Pertama-tama kita akan mengucapkan salam dan lain sebagainya, dan kita akan bertanya kepada mereka dengan bapak ibu yang datang, dengan ibu siapa, dengan namanya siapa, dan kemudian kita akan bertanya apa yang bisa kita bantu dan transaksi seperti apa yang mereka ingin jalankan, ataukah mereka hanya ingin bertanya mengenai produk dan jasa layanan kita, atau mereka juga sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan kita melalui transaksi-transaksi yang kita punya. Dan dari fase awal ini petugas customer service masih dalam tahap berhati-hati ya, dalam istilah masih menerka orang ini seperti apa, kira-kira layanan seperti apa yang dia butuhkan. Kalau misalnya yang datang adalah mahasiswa atau pelajar yang belum memiliki penghasilan tetap, tentunya kita juga akan menawarkan produk-produk yang kira-kira cocok untuk mereka dapatkan di kita gitu, dengan bunga yang tinggi dan tentunya potongan-potongan administrasi yang rendah seperti itu. Nah, kalau untuk fase personal, fase kedua, kita sudah bisa menilai nih dengan siapa kita berbicara, mungkin dengan nasabah-nasabah yang sudah sehari-hari biasa datang ke kantor cabang kita akan mulai menghafal nama-nama mereka. Dan kalau fase awal tadi mungkin kita masih bertanya ya dengan bapak siapa, dengan ibu siapa, tapi untuk kali ini kita bisa sedikit lebih rileks dalam melayani mereka. Tentunya kita bisa mengucapkan salam tapi menyebutkan nama mereka dengan contohnya selamat siang Bapak Andi dan lain sebagainya. Dan itu dengan fase awal tadi kita sudah bisa menilai, oh nasabah seperti ini inginnya dilayani seperti ini dengan cara ini. Oh nasabahnya serius, jadi kita harus melayani mereka juga dengan cara yang serius. Nah itulah kita masuki fase personal. Jadi setelah kita menilai dan menimbang-nimbang orang seperti apa sih nasabah-nasabah kita ini, karakternya seperti apa, kita bisa lebih memilih cara kita melayani mereka. Contohnya kalau misalnya nasabahnya friendly, supel dan lain sebagainya, kita juga bisa melayani mereka dengan cara yang sama. Contohnya kita bisa menanyakan kabar mereka dan lain sebagainya, mungkin ke hal-hal yang lebih agak-agak privasi ya, seperti bagaimana kabar anaknya, bagaimana kabar istrinya, seperti itu. Dan untuk fase yang terakhir, fase akhir adalah fase di mana orang akan menentukan untuk berpikir apakah hubungan tersebut akan berlanjut atau dihentikan. Contohnya apabila nih si nasabah ini merasa nyaman dengan proses pelayanan yang customer service berikan, mereka berdua nih akan menentukan mereka ingin melanjutkan hubungan pelayanannya atau tidak. Tapi dalam hal ini mungkin customer atau pelanggan atau nasabah lebih dominan dalam menentukan pilihannya. Jadi merasa nyaman nggak dengan pelayanan customer service-nya, merasa nyaman nggak dengan pelayanan di PT Bank Dinar KCP Mangga 2, seperti itu. Dan untuk di slide selanjutnya saya sudah masuk ke kerangka pemikiran, yaitu di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, pertama di kolom yang pertama saya meletakkan PT Bank Dinar Indonesia Tbk sebagai objek utama ya dalam penelitian saya. Terus yang kedua, saya memilih teori URT yang tadi, pengurangan ketidakpastian, lalu berkaitan dengan pelayanan prima. Dan pelayanan prima ini yang menjadi tugasnya adalah petugas customer service dalam pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan tadi, petugas customer service juga memiliki empat nilai yang
menjadi tolak ukur dari pelaksanaan pelayanan prima, yaitu kecepatan, ada ketepatan, keramahan, serta kenyamanan. Dan yang terakhir, apabila keempat poin tadi sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan mengarah kepada kepuasan pelanggan atau kepuasan nasabah. Di slide selanjutnya, saya telah masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian saya pada kali ini yaitu kualitatif, dan jenis penelitian saya ada deskriptif, kualitatif, dan metode penelitian saya ada deskriptif. Lalu kalau kita masuk ke definisi konsep, saya memiliki akan menjelaskan tentang pelayanan prima dan kepuasan nasabah sesuai dengan judul yang saya pilih. Pendekatan penelitian seperti yang saya sebutkan, saya menggunakan kualitatif. Pendekatan ini mengutamakan besar populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman kualitas data, bukan banyaknya kuantitas. Itu dinyatakan oleh Kriyantono tahun 2012. Lalu penelitian ini mengangkat seluruh kegiatan sehari-hari petugas customer service PT Bank Dinar KCP Mangga 2 dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh nasabah untuk memelihara kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada nasabah saat memilih jasa pelayanan perbankan PT Bank Dinar Indonesia KCP Mangga 2. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, jenis penelitian saya kali ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Riset ini menggambarkan realita yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antara variabel. Lalu yang terakhir ada metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelayanan petugas customer service PT Bank Dinar Indonesia dengan relasinya, yaitu customer atau nasabah. Lalu masuk ke definisi konsep, saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima atau excellent service. Excellent service sendiri melakukan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin kepada nasabah agar terciptanya rasa puas. Lalu kalau kepuasan nasabah tersendiri, seperti yang tadi saya bilang, pelayanan prima ada empat poin, yaitu ada kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Dan saya masuk ke teknik pengumpulan data, yaitu saya masuk ke data primer dan data sekunder. Data primer saya kali ini yaitu saya berupa observasi partisipan, dan data sekunder saya berupa interview yang saya lakukan kepada beberapa nasabah yang kebetulan melakukan pembukaan rekening di KCP Mangga 2. Di situ key-informan dan informan yang saya lakukan wawancara adalah key-informannya dengan Ibu Fitrilia Kristianti selaku pimpinan KCP Mangga 2 atau pimpinan cabang. Lalu informan 1 ada Bapak Iswadi Harsoyolai, nasabah sejak tahun 2017. Ada informan 2 ada Bapak Iwan. Bapak Iwan merupakan backgroundnya karyawan biasa yang telah menjadi nasabah sejak tahun 2014. Kebetulan Bapak Iwan ini memiliki rekening payroll atau rekening gaji. Jadi setiap bulan beliau pasti datang ke cabang kita untuk melakukan proses tarik tunai atau setor tunai. Lalu informan ketiga ada Ibu Rosi Arsanti yang menjadi nasabah kita sejak tahun 2017. Lalu saya masuk ke analisis penelitian, masuk ke bab 4, yaitu berupa pelayanan ya. Kesimpulannya dalam hal pelayanan, ketiga informan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas customer service setiap kali melakukan transaksi di KCP Mangga 2, meskipun masih ada kekurangan karena terbatasnya jumlah SDA. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian berkesempatan untuk membaca hasil penelitian saya di interview-interview yang telah saya jalankan, yang telah saya lakukan kepada key informan dan informan, key informan sendiri Ibu Fitrilia Kristianti lebih menekankan kepada kurangnya jumlah SDA, sehingga segala sesuatunya harus dilaksanakan dan dilakukan oleh customer service dalam hal pelayanan, visit nasabah, dan lain sebagainya. Apalagi di KCP Mangga 2 sendiri belum tersedia tenaga marketing.
Lalu untuk kecepatan, bagi Key Informan, petugas customer service harus lebih meningkatkan kecepatan dan melayani nasabah karena divisi lain yang berkaitan dengan customer service berada di kantor pusat. Namun menurut para informan, petugas customer service sudah berupaya untuk memberikan pelayanan secepat mungkin. Mungkin baik lagi pelayanan kita bahwa sistem perbankan yang kita gunakan di PT Bank Dinar Indonesia KCP Mangga 2 belum memiliki sistem online yang berintegrasi seperti bank-bank besar pada umumnya. Kebetulan di sini kita adalah Bank Buku 2. Berkurangnya SDA di kantor pusat yang standby seperti berbagai divisi yang berkaitan dengan operasional seperti call center, seperti marketing, seperti divisi ATM juga belum tersedia di setiap cabang, sehingga segala jenis bentuk pelaporan dan keluhan nasabah yang berkaitan dengan transaksi di luar cabang seperti ATM dan lain sebagainya harus kita tampung terlebih dahulu dan kita akan meneruskan di hari berikutnya ke kantor pusat. Untuk ketepatan, menurut para Key Informan, menurut Key Informan, petugas customer service sudah memberikan pelayanan yang tepat melalui solusi-solusi yang diberikan apabila nasabah mengalami kendala pada saat proses transaksi. Jadi petugas customer service juga diharuskan untuk menghafal dan mengetahui serta memahami segala jenis transaksi dan layanan-layanan perbankan serta produk-produk jasa perbankan kita. Seperti itu. Jadi ketika nasabah kita datang, kita sudah tahu backgroundnya, dia adalah pengusaha, kita harus tawarin tabungan dengan nominal yang besar seperti tabungan bisnis, lalu ada biliet giro dan lain sebagainya, tabungan giro. Lalu kalau mahasiswa kita bisa tawarkan ke tabungan pelajar dan lain sebagainya. Lalu untuk hal keramahan, PT Bank Indonesia Tbk memiliki SOP yang berkaitan dengan hal ini. Setiap petugas customer service wajib menyapa nasabah dengan senyum dan mengucapkan salam. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian awal bahwa SOP Bank Dinar sendiri kita harus menghafal nama-nama nasabah yang sering datang ke kantor cabang pembantu kita. Seperti saya contohkan tadi seperti selamat siang Bapak Andi dan lain sebagainya. Ternyata hal itu dikarenakan bahwa dengan kita menghafal nama customer kita, customer merasa dekat dan merasa lebih akrab dengan setiap petugas yang bekerja di bagian operasional, khususnya di bagian pelayanan seperti customer service. Lalu di bidang kenyamanan, PT Bank Dinar Indonesia Tbk mengharuskan setiap petugas customer service untuk selalu menjaga penampilan yang rapi, bersih, wangi selama jam operasional berlangsung. Hal ini bertujuan agar setiap nasabah merasa nyaman apabila customer service tampil prima di hadapan nasabah. Nah, seperti dalam hal kenyamanan ini, Key Informan sendiri juga selalu mengkontrol ya semua petugas-petugas operasional yang bekerja di garda terdepan dalam pelayanan. Contohnya customer service harus rajin-rajin touch up makeupnya, harus rajin-rajin merapihkan rambutnya, karena nggak mungkin kita melayani nasabah dalam kondisi yang tidak baik, seperti tidak memakai lipstik dan lain sebagainya. Muka akan terlihat lebih pucat dan terlihat seperti orang yang sakit, seperti itu. Lalu kalau menurut para informan sendiri, penampilan customer service dalam melayani mereka sehari-hari juga tampil baik sampai dengan waktu operasional selesai, yaitu jam 5 sore. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya bagian teller dan bagian transaksi lainnya seperti RTGS dan SKN itu di batas waktu sampai jam 3 sore, sedangkan customer service harus sampai jam 5. Nah, ini membuktikan bahwa customer service harus siaga lebih lama 2 jam dibanding dengan petugas-petugas yang lainnya, seperti itu. Untuk slide berikutnya saya akan ke bagian pembahasan. Customer service PT Bank Dinar Indonesia Tbk terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah melalui petugas customer service. Kurangnya SDM di lapangan menjadi salah satu faktor utama yang dihadapi. Lalu kepuasan pelanggan, pelayanan prima yang diberikan dan akan selalu dipegang oleh customer service PT Bank Indonesia Tbk bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi nasabah agar nasabah terus menggunakan produk dan jasa perbankan dari Bank Dinar. Lalu untuk pelayanan prima melalui 4 unsur yang tadi, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan, petugas customer service PT Bank Dinar Indonesia Tbk sudah cukup maksimal dalam memberikan pelayanan. Nasabah merasa puas dan dengan layanan yang diberikan. Lalu di slide selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, yaitu di bab 5. Unsur-unsur pelayanan prima yang dimiliki serta dimiliki
pada pekerjaan petugas customer service adalah kecepatan, keramahan, ketepatan, kenyamanan yang selalu ditunjukkan oleh petugas customer service dalam terciptanya kepuasan bagi nasabah. Lalu yang kedua, unsur pelayanan prima yang pertama adalah kecepatan. Petugas customer service diharuskan untuk bertindak cepat dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, terutama saat proses pembukaan rekening dan sebagainya. Di sini kita tidak diperkenankan untuk membiarkan setiap nasabah yang datang menunggu terlalu lama. Lalu yang ketiga adalah unsur pelayanan prima yang kedua. Yang ketiga adalah ketepatan. Petugas customer service harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang datang tanya ini sahamnya punya siapa, asetnya berapa, kita harus tahu dan kita harus menginformasikan secara tepat. Lalu yang keempat ada unsur pelayanan prima keramahan. Petugas customer service juga diharuskan untuk selalu tersenyum, bertingkah dan bertutur kata sopan apabila ada nasabah yang memberikan keluhan secara langsung maupun lewat telepon. Yang kelima, yang terakhir, kurang SDM. Hal ini berdampak pada sebuah jalannya operasional dalam job desk serta kurangnya divisi terkait yang tidak dibentuk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.